Yang politik, kenapa saya katakan lekoh, mulai dari SD, SMA sampai tua itu tidak pernah berhenti. Karena apa? Karena kehidupan itu hanya bisa dilihat dengan kacamata politik. Nah, politik itu dari bahasa Yunani, dari kata poli dan etika, pergaulan yang penuh dengan kesopanan dan kesantunan. Jadi seperti pendapat saya beberapa periode yang lalu di Ngaji Roso juga, dengan kartu tarot dan wawasan batin saya, tidak akan ada pemilu. Bahasa saya seperti itu. Loh, tapi kemarin kok ada coblosan? Justru kalau kita pikir secara rasional, berapa puluh kali kita coblosan. Loh, negara kok semakin tidak karu-karuan, politiknya semakin tidak jelas, ekonominya terpuruk, kebudayanya juga semerawut, tidak karu-karuan. Bukti semerawut kebudayaan apa? Di mana-mana orang bertengkar, di mana-mana saling membunuh, bahkan ada anak membunuh ibunya, ada suami membunuh istrinya. Waduh, pokoknya udah prihatinlah orang tua itu melihat. Lah ini karena itu tadi, pemerintah bagaimanapun kalau misalnya kita itu naik perahu, pemerintah atau RI 1 itu adalah nahkoda. Harus paham siapa yang di dalam perahu, isinya apa, kapasitas perahu bagaimana, dan mau kemana. Seperti pembentukan IKN, ya. Sebenarnya Indonesia dari Sabang Merauke, ibu kota negara dimanapun boleh. Tetapi karena kita orang Jawa, maaf bukan sukuisme, karena Jawa itu punya tanggung jawab berat, hamemayu hayu ing bawono. Jadi kalau Jawa sudah runtuh dan hancur, pasti NKRI hancur, dunia akan berantakan. Dan ini sudah saya tulis, saya sudah membuat kitab suci yang satu lembar, masuk surganya satu lembar, ikut Tuhan apa itu setan juga satu lembar, sampai saya didatangi duta besar Rusia untuk mengetahui itu. Waduh, senang sekali beliau melihat itu. Ya. Lalu yang ketiga, saya tetap mempunyai norma dan etika politik. Menurut saya, seyogianya ibu kota di mana saja boleh, tapi rumah tinggal istana sebagai presiden, bagaimana kalau rumah presiden, rumah dinas, itu pasti dikatakan istana. Istana itu adalah kerajaan. Kalau kita nyimpang dari karakter bumi dan sifat, waduh, maaf, akhirnya nanti pasti hancur dan berantakan. Oleh karena itu, khayalan saya, bukan kok saya itu fanatik dengan bumi saya yang namanya Singosari, enggak. Tapi Singosari tempatnya strategis, dari sejarah kurun waktu ke waktu, dari Singosari lah NKRI dibangun, Nusantara dibangun, bahkan Asia, Afrika, sampai Mojopahit berdiri sekian lamanya. Itu karena Singosari ini. Jadi andai kata rumah tinggal sang RI 1 itu berada di Singosari, memenuhi syarat. Di sana dekat dengan Kostrad, di sana dekat dengan Kalem Angkatan Laut, di sana dekat dengan Angkatan Udara, Angkatan segala macam, memenuhi syarat. Oke, ya. Kalau itu nanti apa tuh namanya tentang IKN dan lain sebagainya kita akan kupas lebih detail. Tapi untuk terkait dengan restu dari leluhur tanah Jawa itu, kalau dari sisi batin yang Jati sendiri seperti apa melihatnya gitu? Namanya leluhur itu dari kata-kata le itu lembut, halus, hablur, ya. Luhur itu suci. Jadi leluhur kita yang mewarisi bumi Indonesia ini adalah sudah menjadi manusia-manusia yang suci. Dan ini berada di Kidung Agung Gunung Arjuna. Kira-kira Kidung Agung itu babar seluruh dunia mulai kurang lebih sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Ini sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem bagaimana manusia manifestasi membumi dengan buminya, dengan rakyatnya, sudah ada semua di situ. Inilah yang saya katakan di depan, bahwa berpuluh kali pemilu coblosan, hasilnya Pak malah berantakan, semakin gelap, dan semakin gelap. Dan ini karena saya tahu secara batin dan secara dengan tarot, makanya
tahun 2008 saya mengadakan apel ya. besar-besaran raja-raja di Trowulan pada waktu itu. Lalu itu tamunya Brunei Darussalam, dari Thailand, dari Johor, berada di sana. Nah, ini akan kita ulangi lagi Mas Hendra. Kita ulangi lagi nanti tanggal 20 Juni kita adakan satu sujud leluhur di Candi Penataran Blitar. Judulnya Sujud Leluhur. Kenapa kok di Candi Penataran? Karena dulu pada waktu Prabu Kertanegara di Singosari sumpah Prapta Eka Dharma Putra Nusantara ingsun tan hamukti palapa lamun durung eka hing Nusantara hing Johor ya sekarang Malaysia hing Tumasik itu kecamatan kita dulu sekarang namanya Singapura hing Ternate masih wilayah kita hing Gurun sekarang Australia. Nah ini harus semangat ini diteruskan. Kalau ini nanti semangat dimulai dari luar Pulau Jawa, maaf, bukan Kak saya merendahkan orang luar Pulau Jawa. Beliau-beliau mulai dari Aceh, mulai dari Manado itu semua Jawa ratusan tahun yang lalu berkembang ke sana kemari gitu. Karena kodrat kendak Sang Maha Kuasa, kita itu dijadikan manusia yang harus mengakomodir semua adat, suku, bahasa, dan bangsa yang terdiri dari ribuan pulau. Maka dari itu diikat dengan satu ikatan yang kuat oleh Bung Karno, namanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berbicara masalah bagaimana dawuh leluhur, ya jelas banget dawuh leluhur itu. Sistem pemerintahan aja sekarang sudah nyimpang sama sekali dengan dawuh leluhur. Berarti dengan sistem yang seperti ini bukan sistem yang dikehendaki oleh leluhur. Sama sekali tidak dikehendaki. Berarti ada kemungkinan perjalanan beliau akan banyak hambatan gitu. Kalau menurut Yang Jati sendiri bagaimana ketika Prabowo nanti jadi sudah dilantik jadi presiden gitu? Ya dengan sendirinya saya itu pernah mengikuti Gerindra pada waktu itu tahun pemilu tahun berapa ya. Karena saya berpolitik ini tidak harus berpartai, tapi saya berpolitik. Artinya action gerakan saya sebagai orang politik. Wah, kalau partai ini nanti partai A misalnya, ini nanti menang, bahaya ini. Karena akan gini, karena tahu orang-orang di pusat itu siapa. Oleh karena itu pada waktu itu saya masuk ke Gerindra, ya, supaya partai A tadi itu kalah. Itu saya berpolitik lah. Saya lihat perjalanan Mas Prabowo yang sangat erat didukung oleh RI 1 sekarang namanya Joko Widodo itu kelihatannya itu sudah nyimpang dari cita-cita kemerdekaan. Maaf, bukan kok Mas Prabowo jelek, tapi yang menggiring ke sana, mengarahkan ke sana itu yang kurang cermat dan kurang tepat. Makanya sekarang pidato temu antara pemerintah dan DPR itu sudah dibuka belak-belakan. Ya, dibuka belak-belakan oleh mereka, malah pemerintah dituding macam-macam gitu. Ini kan sudah dilihat luar negeri, kan sudah bagaimana ya? Ya malulah kita sebagai bangsa ini. Gitu. Nah, ketika kemudian berpotensi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu Yang Jati ya. Apalagi yang kemudian itu merugikan rakyat Indonesia gitu. Apa yang bisa diperbuat oleh rakyat? Satu-satunya yang saya berbuat, makanya sejak dulu saya katakan ceramah di mana-mana. Ini Republik Indonesia dipimpin oleh namanya Insinyur Joko Widodo, Insinyur Jokowi ya, ya Joko Widodo ya. Ini Republik Pancasila. Loh, apa kita mau tawur? Enggak. Republik itu kembali, publik itu rakyat. Kita kembali ke rakyat. Caranya bagaimana? Lewat budaya dan lewat kemampuan dan kultur adat. Sebagaimana Mojopahit memerintah Nusantara yang sangat besar ini. Jadi nanti rakyat itu kita beri kemerdekaan. Di sanalah uang yang dihasilkan Republik Indonesia dari laut, dari tambang, dari hutan, dari mineral, dari ini tuh diperuntukkan oleh mereka sehingga rakyat tuh biar mempunyai kemerdekaan dan kreativitas sesuai dengan kultur daerah masing-masing. Nggak bisa disamaratakan, nggak bisa.
Jadi misalnya daerah Singosari atau misalnya daerah Tuban ya, Tuban itu daerah tepi pantai. Menurut historis Tuban itu punya ini. Nah sudah, sana diberi uang oleh negara, APBN kita diperuntukkan mereka, silahkan berkreativitas. Dan nanti bila perlu pemilihan umum itu tidak ada, coblosan itu tidak ada. Karena selama masih coblosan, hitung-hitungan nota dengan fulus itu terus-menerus tidak akan berhenti. Nah, ini yang membuat busuknya suatu negara. Misalnya suatu desa, desanya Mas Hendra misalnya, orang sepuh-sepuh ngumpul ya. Terus suatu saat pemerintah pusat menghimbau, sudah misalnya Pak Suto silakan di desanya Mas Hendra itu masa sih tidak ada orang bijak, orang jujur dan orang cerdas. Bijak, jujur, cerdas, nggak usah pilihan, silakan untuk duduk di balai kelurahan memimpin desa. Iya. Tolong Pak, ayomi kami rakyat Indonesia supaya hidupnya tentram, makan kita tidak sulit, negara kita itu kaya raya. Sekarang menjadi hancur karena semua kursi di Senayan saya sudah fulus. Itu tidak mungkin kebijaksanaan tanpa kata beliau dari Merdeka Utara, tidak mungkin, pasti ya. Oke. Jadi yang Jati masih sangat meyakini suatu saat kejayaan Majapahit itu akan benar-benar bisa terulang lagi di Nusantara ini. Dan ketika kita ngomong soal konteks demokrasi begitu, kalau orang Jawa kan bakar menyan katanya klenik dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita mau berpikir secara realistis begitu ya, demokrasi itu klenik gitu. Klenik itu bernama demokrasi katanya. Seorang budayawan menulis begitu kan ya. Karena suara satu orang disamakan, sementara orang itu kualitasnya beda-beda gitu. Batu aja beda-beda kan kualitasnya yang Jati ya. Ada yang permata, ada berlian ya, ada batu kerikil gitu. Itu disamaratakan sama demokrasi gitu. Bagaimana belum lagi dalam konteks misalnya kayak IKN tadi gitu ya. Banyak teman-teman saya yang kemudian dia melihat dengan mata kepalanya sendiri gitu, banyak karyawan atau kemudian yang kerja di sana, kuli-kuli bangunan, tukang-tukang batu, yang dia hanya dikasih bon saja gitu, gajinya nggak dibayar gitu, hanya dikasih 200, 300 dan seterusnya, dan akhirnya dia dinaikkan kapal sama polisi itu nggak bayar karena memang dia mereka sangat marah luar biasa tuh. Tukang-tukang itu yang Jati dari Jawa gitu, yang di Kalimantan gitu, nggak dibayar, serius ini nggak dibayar, jadi cuma dikasih bon dan disuruh nunggu terus gitu. Itu gimana menurut yang Jati? Saya mempunyai bukti 3 orang atau 4 orang yang pulang dari sana, rumahnya di sekitar Gunung Kawi sini, mampir ke rumah laporan tentang itu. Mbak, saya itu kerja beberapa hari kok tidak dapat apa-apa, sampai saya harus ke sini, harus ke kota dulu untuk menjadi tukang parkir supaya ngumpulin duit, jadi manol untuk pulang ke Pulau Jawa. Ya itu. Dan itu ada terkait dengan strategi yang busuk dari konsepsi ekonomi yang tidak jelas dan terselubung ini. Misalnya sekarang ini di Cina itu membuat mobil tentang tenaga listrik, dan listrik itu ternyata bahannya adalah baterainya itu dari nikel yang besar itu ternyata di Republik Indonesia, salah satu gunung Mas Indra, mulai dari Banyuwangi sampai Banten sana itu isinya nikel, perak sama uranium sebenarnya itu.